Ratusan rumah di Bandar Lampung terendam banjir. Pemkot Bandar Lampung memperpanjang libur sekolah hingga 31 Agustus. Tapi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Ratusan rumah di Bandar Lampung terendam banjir. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter terjadi pasca hujan deras mengguyur Jumat dini hari. Pemirsa, bersama saya Ferlis Yandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur Bandar Lampung Jumat dini hari mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Bahkan di beberapa lokasi, ketinggian banjir mencapai hampir 1 meter. Guys, nambah parah guys. Dalam berbagai video amatir yang dibagikan warganet di Bandar Lampung, banjir terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Banjir disebabkan hujan deras yang terjadi sejak pukul 1 dini hari. Banjir juga terjadi di sekitar Jalan Tamin, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Hujan deras mengakibatkan ketinggian air kali bertambah dan hampir melewati talud. Di Jalan Teratai Kedaton, banjir juga merendam beberapa rumah warga setempat. Warga bahkan tidak sempat menyelamatkan harta benda karena banjir datang tiba-tiba. Di beberapa lokasi, ketinggian banjir bahkan mencapai hampir 1 meter. Warga yang memiliki rumah di pinggiran kali harus rela rumah mereka terendam banjir. Dari Bandar Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Masih dari Bandar Lampung pemirsa, Pemkot kembali memperpanjang masa kegiatan belajar mengajar seluruh sekolah hingga 31 Agustus 2020. Siswa tetap belajar secara online di rumah di awal tahun ajaran baru. Pemkot Bandar Lampung kembali memperpanjang masa libur sekolah dengan mengganti kegiatan belajar mengajar di rumah. Perpanjangan masa belajar di rumah ini berlaku bagi siswa di tingkat TK, SD, dan SMP. Wali Kota Bandar Lampung, Herman Hasanusi menetapkan siswa belajar di sekolah mulai tanggal 31 Agustus 2020. Hal ini dilakukan karena situasi penyebaran virus corona di Bandar Lampung masih tinggi. Karena sekolah tingkat SMA dan perguruan tinggi merupakan kewenangan Pemprov, Herman berharap agar sekolah SMA maupun perguruan tinggi di Bandar Lampung mengikuti protokol kesehatan. Dan juga ini sekolah. Sekolah ini 31 Agustus masuknya. Ya. Kita sudah ada surat tadi, sudah saya tanda tangan ini. Jadi 31 Agustus. Namun itu kita ngelihat juga ininya, situasi dan kondisi perkembangan. Masuk anak sekolah nanti 31 Agustus. Kalau terkait yang sudah itu kan difokuskan di dalam total katanya. Ada bantuan 700 ton lagi beras ya Pak Wali. Apanya? Bulan ini. Ya, nanti kita lihat belum terbagi. Baru mudah-mudahan bentar lagi diproses. Jika sekolah kembali dibuka pada 31 Agustus, sekolah maupun lembaga kursus harus menjalankan protokol kesehatan. Protokol tetap memperhatikan lingkungan dan juga menjaga jarak tempat duduk siswa. Pemkot akan memantau perkembangan COVID-19 sebelum memutuskan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani segera mencairkan dana alokasi umum. Hal ini disampaikan Wali Kota saat menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Aparatur Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Bandar Lampung meminta bantuan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menyampaikan ke pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan.
Pemkot berharap dana alokasi umum segera dicairkan. Dana alokasi umum pada bulan Mei dan Juni sejumlah 54 miliar rupiah belum dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Akibatnya, gaji ke-14 atau tunjangan hari raya ASN Pemkot Bandar Lampung belum bisa dibayarkan. Terlebih lagi, karena COVID-19, semua dana alokasi khusus dan lainnya juga mengalami pemangkasan, sehingga Pemkot belum bisa memenuhi pembayaran THR. Ya, saya minta dari kementerian ya semua bantulah bagaimana dana kita yang ditahan oleh Menteri Keuangan bulan Mei 27 miliar, bulan Juni 20 miliar, supaya segera dicairkan. Karena kita akan ngebayar tunjangan hari raya pegawai nggak kebayar, karena uang itu ditahan. Kalau itu terbayar, saya bayar, nggak ada masalah. Sementara Deputi Bitkor Kominfotur Marsikal Muda Rus Nur Hadi mengakui bahwa persoalan DAU yang tertahan di pusat bukan merupakan kewenangan dari Kemenpolhukam, namun pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan perihal masalah dana alokasi umum Pemkot tersebut. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali juga beberapa pejabat di pemerintah Kota Bandar Lampung sudah kami diskusikan bersama dan kami catat dan akan tindak lanjuti. Terkait masalah DAK memang itu kewenangannya kan dengan Kementerian Keuangan, Pak ya. Diketahui dana THR yang belum terbayarkan oleh Pemkot Bandar Lampung sebesar 38 miliar rupiah, sedangkan DAU Pemkot yang juga tertahan di pemerintah pusat sebanyak 54 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung menggratiskan pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi warga miskin. Nominal PBB yang digratiskan di bawah Rp150.000. Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi mengumumkan penggratisan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi warga miskin. Kebijakan ini diperuntukkan bagi pembayaran PBB di bawah Rp150.000. Sedangkan pembayaran PBB dari Rp150.000 hingga Rp300.000 akan diberi diskon 50%. Sementara untuk pembayaran PBB dari Rp300.000 hingga Rp500.000 akan mendapatkan potongan 30%. Kebijakan tersebut merupakan langkah Pemkot untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi COVID-19. Ke bawah saya gratisin ya, yang 150.000 sampai 300.000 saya diskon 50%, yang dari 300.000 sampai 500.000 saya diskon 30%. Jadi masyarakat tingkat bawah nggak usah bayar, tapi tetap saya kasih ini ya, bukti PBB-nya ya, yang 150.000 ke bawah nggak usah bayar. Itu sejak kapan sampai kapan, Pak? Ya tahun 2000 ini, 2020. Tahun ini aja, Pak ya? Iya. Pak, kebijaksanaan ini dalam rangka apa gitu? Ya COVID ini. COVID ya. Dengar ya, 150.000 ke bawah nggak usah bayar. Tapi tetap saya kasih nanti PBB sudah siap lunas. Di tengah pandemi COVID-19, banyak warga Bandar Lampung yang terdampak secara ekonomi, seperti menjadi korban PHK dan kondisi pendapatan atau penghasilan yang menurun. Selain PBB, pemerintah kota juga telah menggratiskan biaya PDAM untuk 3 bulan sejak April lalu. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, aksi kawanan pencuri dengan sasaran korbannya anak-anak di Bandar Lampung marak terjadi. Di Sukaramai, kawanan pencuri merampas paksa ponsel pintar sejumlah anak yang sedang asyik bermain. Pelaku mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam. Lampos. Warga Kelurahan Korpri Jaya, Gang Nangka 1 dan 2 diresahkan dengan aksi kawanan pencuri. Penjahat menyasar anak-anak yang sedang bermain ponsel di sekitar lingkungan mereka. Aksi kawanan pencuri ini terekam kamera CCTV. Dalam aksinya, kawanan pencuri berjumlah 2 orang dan mengendarai sepeda motor. Pelaku berpura-pura hendak menanyakan alamat dan menghampiri sejumlah anak yang sedang asyik bermain ponsel di pos ronda.
Pelaku merampas ponsel korban dan mengancam dengan senjata tajam. Aksi kawanan pencuri ini bukan kali pertama terjadi. Sedikitnya 2 bocah di lingkungan ini menjadi korban perampasan dan penodongan. Dia ada tato pokoknya. Naik motor apa dia? Vario warna merah. Ada kejadian lain juga? Ada kejadian lain yang nangka 1 itu ada juga, itu anak umur ya SD kelas 3 itu masih terlalu kecil dari anak saya. Sama, handphone juga diambil? Sama, itu ditodong senjata juga? Senjata juga. Kalau itu udah jelas langsung datang ngeluarin senjata itu Pak. Tuh. Langsung diambil, namanya anak-anak itu, jadi mungkin bisa nangis aja, mungkin shock habis gitu. Sudah laporan belum sih Pak? Belum. Kejahatan ini menuai kekhawatiran orang tua. Warga berharap polisi menangkap pelaku. Warga juga berharap meningkatnya pengawasan Kamtibmas untuk mencegah aksi kejahatan yang mengintai keselamatan anak-anak. 2 kali. Gimana? Nangka 1 sama nangka 2, cuman beda sehari. Oh gitu. Yang diambil apa? HP. Ditodong pakai senjata? Iya. Senjata semua sama ponakan gue ini. Pakai pisau? Kalau itu kan di ruang tamu yang anak kecil itu. Berapa umur anak itu? Sekitar berapa tahun ya Om? 5 tahun apa ya? 5 tahunan? Kecil. Yang diambil handphone juga? HP juga, iya sama. Kawanan pencuri mengintai anak-anak sebagai target kejahatannya. Kasus ini ditangani aparat kepolisian Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu kawanan pelaku untuk dilakukan penangkapan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. DPRD Lampung Tengah mempersiapkan diri menghadapi kenormalan baru. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Menindaklanjuti penetapan pemerintah menuju kenormalan baru di Lampung Tengah, gedung DPRD setempat kini diperketat dengan pola protokol kesehatan. Diharapkan penerapan protokol kesehatan dapat menekan kasus corona. Setiap kali masuk ke gedung DPRD Lampung Tengah, pengunjung harus mengikuti peraturan dan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Seperti memakai masker dan cuci tangan sebelum masuk gedung DPRD Lampung Tengah. Seluruh pegawai di gedung Dewan sudah beraktivitas dan harus mematuhi protokol kesehatan. Sebelum mulai bekerja, seluruh pegawai diwajibkan berjemur di bawah matahari dan gerak badan seperti senam. Setiap ruang kerja pegawai sudah diterapkan jaga jarak. Protokol kesehatan, mulai dari masuk kerja sampai pulang kerja. Masuk kerja, sebelum staf kami mulai aktivitas kerja, kami adakan dulu bergerak-gerak badan lah, sehat-sehat lah pagi itu, baru ya dia cuci tangan, menggunakan masker, baru masuk kerja. Di kerja di sana kami atur jaraknya sesuai. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud, iNews melaporkan. Dan juga kami lihat. Dari Lampung Tengah kita menuju ke Lampung Selatan. Fraksi PKS DPRD setempat menyarankan agar ibu hamil tetap diperhatikan dan terpantau. Hal ini terkait dengan banyaknya himbauan para bidan agar para ibu untuk menunda kehamilan. Yang ketiga, Pak. Saran ini disampaikan fraksi PKS DPRD Lampung Selatan Andi Aprianto saat hearing bersama Kadis Keluarga Berencana Lampung Selatan. Andi menyarankan agar Kepala Dinas Eka Apriani tetap memperhatikan ibu hamil saat pandemi COVID-19 ini. Dinas Keluarga Berencana terus memantau kesehatan para ibu hamil di Lampung Selatan. Walaupun saat pandemi COVID-19 ini hingga menjelang kenormalan baru, pengawasan masih berlangsung dan telah menyongsong masa new normal. Tapi di masa COVID ini kan banyak seruan dari bidan-bidan desa untuk menunda kehamilan, karena posisinya tenaga medis pun untuk kontak langsung dengan pasien sekarang kan mulai dibatasi. Tapi kalau sudah ibu melahirkan, ini kan nggak bisa dibatasi, itu harus langsung. Ini yang perlu diinginkan juga. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan.
masa COVID. Fraksi Gerindra DPRD Lampung Selatan menginginkan agar pemerintah daerah Lampung Selatan dapat meningkatkan kinerja. Kinerja yang meningkat akan berdampak pada pendapatan daerah. Keinginan ini disampaikan saat menyampaikan pandangan akhir fraksi dalam sidang paripurna rekomendasi DPRD Lampung Selatan. Juru bicara fraksi Amelia Nandasari mengatakan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 merupakan acuan program yang dilaksanakan pemerintah dalam membangun Lampung Selatan. Diharapkan kinerja Pemkab ke depan dapat lebih dimaksimalkan kembali, terutama dalam capaian program di setiap satuan kerja yang ada di Lampung Selatan, agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta mensejahterakan masyarakat Lampung Selatan. Pembahasan LKPD tersebut akan menghasilkan keputusan DPRD yang berisi catatan dan rekomendasi kepada kepala daerah. Maka dengan demikian kami berharap agar selama pembahasan dilakukan dengan serius dan semangat untuk memperbaiki dan Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Suwadi, iNews melaporkan. Gugus Depan Kendali Wabah Pandemi Virus COVID-19 Lampung Selatan menjelaskan realisasi bantuan penanganan COVID-19. Penjelasan ini untuk mengakhiri kesalahpahaman tentang dana bantuan masyarakat terkait dengan COVID-19. Kemudian yang ketiga Pak, Penjelasan ini disampaikan Gugus Depan Kendali Pandemi Wabah Virus COVID-19 Lampung Selatan Dermawan saat hearing bersama Komisi 4 DPRD Lampung Selatan. Dermawan mengatakan bahwa secara teknis bantuan dari pusat telah direalisasikan. Setelah itu, baru disusul dengan bantuan dari dana desa yang ada. Bantuan diberikan tidak terjadi tumpang tindih. Diharapkan bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19 dapat meringankan beban keluarga, baik yang terkena dampak maupun para keluarga yang sedang dalam pengawasan. Inputnya di sini untuk pusat itu data belum masuk, maka dari pusat sudah turun, akhirnya kan kebagi ke yang data lama itu jadi masalah kan. Nah kemudian yang kedua dari dana desa. Dana desa ini kan nggak boleh kurang, jadi harus selesai dulu yang pada kali ini. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Suwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan membuka stasiun penelitian flora dan fauna. Selengkapnya hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan membuka stasiun penelitian flora dan fauna Waicanguk. Kawasan ini merupakan habitat satwa dan tumbuhan langka. Karena keistimewaannya, Waicanguk jadi incaran pemburu dan perambah hutan. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verlisi Andini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Stasiun Penelitian Waicanguk merupakan pusat penelitian di bawah Wildlife Conservation Society Indonesia Program. Lokasinya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kawasan Bengkuna, Kabupaten Pesisir Barat. Pusat penelitian flora dan fauna seluas 900 hektar ini dibangun sejak Maret 1997. Kawasan Waicanguk menjadi stasiun riset karena kualitas hutan baik, topografi relatif datar, dan akses masuk lebih mudah. Pusat penelitian ini terdapat ratusan jenis satwa dan tumbuhan langka. Lokasi ini menjadi surga peneliti Indonesia dan luar negeri. Waicanguk bukan hanya tempat pengamatan dan kajian flora dan fauna, namun berkembang menjadi objek wisata. Sebagian kawasan hutan Waicanguk kebakaran pada tahun 1997 dan 2015. Komunitas vegetasi dan flora langka banyak mati.
Kondisi hutan saat ini baru pulih 50%. Pengembalian menjadi hutan primer butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun. Sebenarnya setelah El Nino itu kan panas, jadi kemungkinan dampak negatifnya itu ke arah kebakaran. Jadi tahun 1997 kebakaran, 2015 juga kebakaran. Itu dampak negatif yang nyata kita lihat. Terus di lain itu komunitas vegetasi juga berbeda. Ketika setelah El Nino itu tumbuhan banyak yang mati. 2 tahun setelah El Nino karena perubahannya, laninya, jadi banyak yang hidup 2 tahun kemudian seperti itu. Itu siklus alam yang sudah biasa. Tapi kalau untuk kebakaran itu adalah dampak. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 356.800 hektar berbatasan dengan 234 desa. Kawasan menjadi rawan tindak pidana kehutanan seperti pembalakan liar, perambahan hingga perburuan satwa. Pemburu liar mengincar satwa burung rangkong gading, gajah, harimau, rusa, tapir, dan badak. Tetapi kalau masalah kehutanan kami kan tidak ada wewenang untuk keamanan di sini. Jadi ketika melakukan patroli tidak bisa berbuat banyak. Kami tidak punya alat-alat yang lengkap. Jadi kami hanya bisa melakukan penelitian. Tindak pidana kehutanan bukan hanya melibatkan warga seputar kawasan Wecangu. Menurut Kepala Satuan Polisi Hutan Wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Agus Hartono, petugas pernah memergoki oknum aparat membawa satwa hasil buruan. Wilayah sekitar Biha, itu informasi sering masuk ke kita, dan kita juga punya tim intelijen lah untuk memantau itu. Kadang mereka menginformasikan seperti itu. Oh, si A, oknum A masuk ke daerah Biha. Cuma memang kalau kita bertemu dengan mereka di dalam itu memang jarang sekali. Tidak pernah, bahkan tidak pernah. Kita waktu itu pernah nangkep itu ketika mau keluar mereka. Oknum TNI itu. Mereka membuang barang buktinya, senjatanya dibuang, tapi kemudian berhasil kita temukan waktu itu. Penegakan hukum atas tindak pidana kehutanan tidak pandang bulu. Oknum aparat pemburu satwa diserahkan ke Denpom Lampung. Namun, sanksi terhadap pelaku tindak pidana kehutanan tidak membuat jera karena pengadilan sering menjatuhkan hukuman ringan. Polisi hutan bersama mitra berupaya mengurangi tindak pidana kehutanan dengan memasang papan larangan dan pendidikan konservasi melalui sekolah. Dari pesisir barat, Fajar Nur Rohma, iNews melaporkan.